Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah sebagai mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mengedukasi apa itu kehamilan molahidati dosa. Baik, di sini ada pengertian dari kehamilan molahidati dosa. Apakah sebelumnya ibu-ibu tahu tentang molahidati dosa? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang molahidati dosa. Molahidati dosa yaitu hamil anggur. Tersendiri itu kelainan kehamilan yang tidak ditandai dengan tromboblas yang tidak wajar. Pada kelainan ini, untuk tromboblas yang berbentuk gelembung-gelembung seperti anggur, jadi di dalam rahim itu terbentuk gelembung-gelembung anggur, bukanlah terbentuk janin. Molahidati dosa yang dikenal awam sebagai hamil anggur. Untuk mengetahui adanya molahidati dosa harus diindeksi secara dini. Perdarahan yang disertai dengan gelembung-gelembung hipermesis gravidium atau preeklam. Baik, di sini ada jenis molahidati dosa. Yang pertama itu ada secara umum molahidati dosa terbagi menjadi dua jenis, yaitu molahidati dosa kumplit atau lengkap. Yang kedua ada keduanya dibedakan berdasarkan keberadaan fetus pada pemeriksaan. Yang ketiga itu ada hamil anggur lengkap ditandai dengan jaringan plasenta yang tidak normal atau membengkak, kemudian muncul sejumlah kista berisi cairan dan tidak ada bentuk janin. Dan yang terakhir ada sementara itu hamil anggur sebagian ditandai dengan adanya jaringan plasenta normal dan abnormal, serta terdapat bentuk janin tetapi tidak dapat bertahan sehingga keguguran akan terjadi di awal kehamilan. Selanjutnya ada gejala. Yang pertama itu ada terdapat tanda-tanda kehamilan, mual dan muntah yang parah menyebabkan 10% masuk rumah sakit. Yang kedua itu ada pembesaran rahim yang tidak sesuai dengan usia kehamilan atau lebih besar. Yang ketiga itu ada hamil anggur jarang menunjukkan gejala khusus. Kondisinya ini biasanya terdeteksi melalui pemeriksaan USG atau setelah penderitaan mengalami. Selanjutnya ada anemia, dan yang terakhir ada mual dan muntah di kehamilan. Nah, di sini juga ada penyebab dari molahidati dosa. Yang pertama itu ada faktor ovum. Ovum memang sudah patologi sehingga mati, tetapi terlambat dikeluarkannya. Yang kedua itu ada usia ibu yang terlalu muda atau tua dari 36 sampai 40 tahun dan berisiko 50% terkena penyakit molahidati dosa. Lalu yang ketiga ada definisi vitamin A. Yang keempat ada kekurangan protein. Yang kelima invasi virus dan faktor kromosom yang belum jelas. Juga ada faktor risiko dari kehamilan molahidati dosa atau hamil anggur. Meski secara pasti etiologi molahidati dosa masih belum dapat dijelaskan. Beberapa faktor risiko dinyatakan berkaitan melalui berbagai penelitian. Hamil anggur berisiko lebih tinggi pada wanita berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun. Faktornya itu ada usia saat hamil. Di sini juga ada populasi Asia berisiko lebih tinggi mengalami molahidati dosa kumplit, namun jarang mengalami molahidati dosa berat. Terus ada yang terakhir kekurangan
vitamin A dan lemak hewani. Nah, di sini juga ada penanganan dari kehamilan molehidatidosa atau hamil anggur. Yang pertama itu ada penanganan hamil anggur bertujuan untuk menghentikan kehamilan. Yang kedua itu ada tipe jenis penanganan hamil anggur yang kerap direkomendasikan oleh dokter. Yang ketiga itu ada penghisapan atau vakum hamil anggur. Prosedur ini dilakukan dengan menghisap jaringan abnormal dari hamil anggur menggunakan kateter khususnya yang dimasukkan melalui vagina hingga ke rongga rahim. Sebelum menjalani prosedur ini, dokter akan melakukan anestesis pada pasien. Dan yang terakhir itu ada obat-obatan apabila jaringan yang tumbuh di dalam rahim berukuran besar dan tidak mudah dihisap, maka dokter akan memberikan obat pemicu kontraksi untuk mengeluarkan jaringan hamil anggur melalui vagina. Selanjutnya itu ada penata laksanaan. Molehidatidosa ditemukan untuk memastikan klinik pasien stabil yang kemudian dapat dianjurkan dengan penentuan kebutuhan untuk tindakan dilatasi dan kuret. Terminasi kehamilan dengan sesar kuret apabila pasien masih menginginkan untuk hamil lagi. Materi yang terakhir ada diagnosis molehidatidosa. Ditegakkan pada trimester pertama dan kedua dengan gejala paling sering muncul adalah perdarahan bervagina abnormal. Selain dengan pemeriksaan fisik, konfirmasi diagnosis molehidatidosa ditetapkan melalui pemeriksaan penunjang laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Nah, di sini juga saya menunjukkan apa itu kehamilan molehidatidosa atau hamil anggur. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Simple Midwife. Di channel ini kita akan membahas berbagai macam istilah kesehatan, terutama di bidang kebidanan. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita bakal membahas tentang molehidatidosa. Apa sih itu? Jadi, molehidatidosa ini biasa disebut hamil anggur. Loh, kenapa kok anggur? Karena bentuknya memang menyerupai anggur. Kalau dilihat dari USG pun akan terlihat gumpalan seperti anggur yang terdapat di dalam rahim. Nah, sebenarnya hamil anggur merupakan kegagalan pembentukan jaringan pada masa kehamilan. Berdasarkan penyebabnya, molehidatidosa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lengkap dan parsial. Dikatakan lengkap ketika sel telur yang kosong dibuahi oleh sel sperma, sehingga janin tidak berkembang. Sedangkan parsial jika salah satu sel telur dibuahi oleh dua sel sperma. Hal ini menyebabkan penambahan genetik dari ayah sehingga janin tumbuh abnormal. Tanda dan gejala yang muncul karena molehidatidosa ada berbagai macam. Pertama, keluar darah dari jalan lahir baik sedikit maupun banyak. Jika darah yang keluar banyak, nantinya dapat menyebabkan anemia. Kedua, mual muntah yang berlebihan, disebabkan karena hormon HCG yang meningkat. Yang ketiga, perut akan terlihat lebih besar dari usia kehamilan. Keempat, keluarnya gumpalan jaringan yang menyerupai anggur dan berwarna kecoklatan. Dan yang kelima, pemeriksaan USG tidak terdapat janin di dalam rahim, melainkan jaringan seperti anggur yang memenuhi rongga rahim. Resiko mengalami molehidatidosa bisa meningkat tergantung usia ibu dan riwayat kehamilannya. Seorang ibu dengan usia lebih dari 35 tahun akan lebih rentan dibandingkan ibu dengan usia 20 hingga 35 tahun. Ibu yang pernah mengalami hamil anggur juga berisiko 10 kali lebih besar dibandingkan ibu yang belum pernah mengalaminya. Molehidatidosa dapat ditangani dengan dua cara, yaitu kuretase dan histerektomi.
Namun, untuk histerektomi biasanya hanya dilakukan pada ibu yang sudah tidak ingin memiliki anak. Setelah dilakukan tindakan operasi, akan dilakukan pemeriksaan hormon HCG berkala tiap 2 minggu sekali selama 6 bulan sampai 1 tahun untuk memastikan tidak ada lagi sel-sel abnormal yang tumbuh. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mola hidatidosa. Semoga kalian semua bisa paham ya apa itu mola hidatidosa, penyebab, tanda gejala, dan cara menanganinya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.